Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kalian yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Mandok Tafiani dengan NIM 2310911320029 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, sistem saraf, organ sensoris, dan sistem saraf pusat. Nah, jadi, pertama itu organ sensoris. Nah, organ sensoris ini tuh apa sih? Jadi, organ sensoris itu merupakan struktur tubuh yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem saraf. Nah, untuk organ sensoris, ini sendiri itu, yang utama itu terdapat 5. Yang pertama itu ada mata, telinga, kemudian yang ketiga itu ada hidung, lidah, yang keempat, dan yang kelima itu ada kulit. Nah, pertama itu mata. Nah, mata sendiri ini merupakan organ penglihatan yang kompleks, terdiri dari beberapa bagian penting. Cahaya memasuki mata melalui kornea yang berfungsi sebagai lensa pertama untuk membengkokkan cahaya. Setelah itu, cahaya melewati lensa yang dapat menyesuaikan bentuknya untuk memfokuskan cahaya pada retina. Nah, ini, yang pertama itu ada external anatomy of the eye. Nah, jadi, organ mata manusia sendiri ini terdiri dari beberapa komponen yang penting yang bekerja bersama-sama untuk melakukan proses penglihatan. Mulai dari kornea, kornea itu berfungsi sebagai jendela cahaya dan membantu memfokuskan, cahaya ke retina. Kemudian ada iris dan pupil, itu mengatur intensitas cahaya yang masuk. Nah, dengan, si iris ini itu, menentukan warna mata dan pupil mengontrol ukuran lubang cahaya. Kemudian ada sklera, sklera itu merupakan bagian keras yang melindungi bola mata, sementara lensa ini itu membiaskan cahaya ke retina. Nah, retina ini, dia itu melapisi bagian, belakang mata. Memiliki sel-sel peka cahaya yang mengubah, cahaya menjadi sinyal listrik untuk otak. Nah, kemudian saraf optik, kemudian itu mentransmisikan, sinyal ini itu ke otak, memungkinkan kita melihat berbagai objek dan warna dengan jelas. Kemudian itu ada, lacrimal apparatus of the eye. Nah, lacrimal apparatus ini sendiri merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk produksi dan drainase air mata. Sistem ini itu terdiri dari kelenjar lakrimal yang menghasilkan air mata, serta saluran lakrimal yang mengalirkan air mata dari permukaan mata ke rongga hidung. Nah, apa sih fungsinya air mata? Jadi, air mata ini sendiri itu, berfungsi untuk melumasi, melindungi, dan membersihkan mata dari kotoran. Nah, setelah diproduksi, air mata itu mengalir melalui, puncta lacrimalis, kemudian kanaliculus, dan akhirnya ke kantung lakrimal sebelum menuju saluran nasolakrimal ke rongga hidung. Nah, selanjutnya itu ada muscle of the eyeball. Nah, jadi untuk musculus ekstraokuler, mata itu terdiri dari 6 pasang otot yang berfungsi, menggerakkan mata dalam, semua arah. Jadi yang pertama itu ada 4 musculus, rectus, dia itu terbagi menjadi 4 seperti kata saya tadi, itu ada superior, inferior, medial, dan lateral. Nah, serta ada 2 oblikus yang terdiri dari superior dan inferior. Nah, mereka itu bekerja sama untuk memungkinkan gerakan horizontal, vertikal, dan rotasi mata. Masing-masing ototnya itu diinervasikan oleh saraf kranial, ketiga, keempat, dan keenam. Nah, kemudian ada muscle innervation. Nah, inervasi otot ini merupakan, apa ya, proses di mana otot itu menerima sinyal, dari sistem saraf untuk memulai gerakan. Nah, setiap otot itu dihubungkan oleh neuron motorik yang mengirimkan impuls dari sumsum tulang belakang atau otak. Nah, di neuromuskular, neurotransmitter itu seperti asetilkolin dilepaskan, kemudian memicu kontraksi otot, dan koordinasi gerakan tubuh. Selanjutnya ada actions of the extraocular muscle.
Nah, jadi untuk, otot ekstraokuler mata itu berfungsi, menggerakkan bola mata dalam berbagai arah. Nah, jadi, otot, rectus superior itu mengangkat mata, sedangkan, untuk rectus inferior itu menurunkannya. Kemudian, rectus medial itu menarik mata ke dalam, sementara rectus lateral itu menggerakkannya keluar. Nah, kemudian nih ada gerakan mata. Nah, gerakan mata sendiri itu merupakan fenomena yang kompleks dan multifungsional. Nah, misalnya kita tuh ketika membaca, mata itu melintasi teks dengan cepat, menangkap kata-kata dan frase dalam waktu singkat. Nah, kemudian pada situasi lain seperti membayangkan suara atau gambar, nah mata itu mengalihkan pandangan ke arah spesifik seperti kiri untuk bayangan visual, atau kiri bawah itu untuk kenangan bau. Nah, kemudian, gerakan mata itu juga dapat menunjukkan kebohongan seperti melirik ke kiri, atas, atau berkedip terlalu sering, tetapi ini tuh, nggak selalu akurat. Kemudian ada aksesori, structure of the eye from, a sagittal view. Nah, jadi dari, sudut sagittal sendiri itu, struktur aksesoris mata itu meliputi, corpus clearis yang membentuk, kulit putih mata, kemudian kornea yang menutup pupil dan iris. Nah, jadi irisan yang mengontrol intensitas cahaya yang masuk, badan, ciliary yang menghubungkan lensa dengan otot ciliary, kemudian ada koroid yang menyuplai, oksigen dan nutrisi retina, kemudian, ruang anterior dan posterior yang berisi humor aqueous, dan, vitreous, chamber yang berisi humor vitreous. Kemudian ada internal anatomy of the eye. Nah, jadi, untuk internal anatomy itu meliputi retina sebagai lapisan, sensitif cahaya, kemudian ada koroid, dia itu yang mensuplai, darah. Kemudian ada ciliary body yang membuat humor aqueous dan kompartemen anterior posterior yang berisi humor, aqueous tereus. Nah, kemudian retina itu dibagi menjadi lapisan neural, dan pigmen, sementara koroid itu berfungsi sebagai, membran, pembuluh yang menghindari pemantulan cahaya. Nah, kemudian, ciliary body itu mengatur bentuk lens untuk, fokus, citra. Nah, kompartemen anterior posterior itu diisi dengan humor aqueous seperti yang, saya bilang tadi, humor aqueous dan, vitreous. Nah, itu yang memberi nutrisi dan menjaga bentuk, bola mata. Nah, untuk detail anatomi interior mata, itu meliputi kornea sebagai jendela cahaya, bilik mata depan diisi aqueous humor, dan, iris dengan pupil yang mengatur cahaya masuk. Nah, kemudian untuk produksi aqueous humor ini itu terjadi, di badan siliaris, mengalir ke anterior dan berperan penting dalam menjaga tekanan intraokular atau IOP. Nah, IOP sendiri itu diatur oleh keseimbangan antara produksi dan drainase aqueous humor. Dengan tekanan normal, berkisar antara 10 sampai 21 mmHg, ini tuh penting untuk, kesehatan mata kita. Nah, kemudian ini ada histologinya, sedikit histologi. Nah, jadi, retina mata itu terdiri dari lapisan fotoreseptor, bipolar cell, molar glia, amacrine cell, dan interneuron retinal, dan neuron motorik. Nah, struktur ini tuh terkait erat dengan proses penglihatan melalui transduksi, sinapsis, dan impuls, listrik, sendiri ke otak. Nah, kemudian untuk anatomi Rods, dan Cons retina mata manusia itu terdiri dari sel fotoreseptor yang menerima, cahaya. Nah, Rods itu sangat peka terhadap cahaya rendah menggunakan pigmen rodopsin dan terlibat dalam visi skotopik. Cons ini tuh lebih sensitif terhadap cahaya tinggi, kemudian mengandung opsin, yang membentuk fotopsin dan bertindak, dalam visi fotopik yang dia itu
beserta juga dengan penyerapan warna. Nah, kedua jenis fotoreseptor ini saling berinteraksi untuk membantu sistem visual mengonversikan informasi cahaya menjadi sinyal saraf yang dapat diproses oleh otak. Nah, untuk, visual, pathway-nya sendiri itu, mulai dari retina, di mana cahaya dibuat impuls saraf, kemudian dikirim lewat nervus opticus, kemudian chiasma opticus, tractus opticus, badan geniculatum lateralis, dan akhirnya ke korteks visual untuk analisis dan interpretasi menjadi informasi visual spesifik di otak. Oke, selanjutnya itu ada light, refractory pathway, itu dimulai saat cahaya mengenai retina, memicu isomerasi, cisretinal menjadi transretinal yang mengubah arus ion. Proses ini itu mengurangi pelepasan neurotransmitter dari sel fotoreseptor yang kemudian mengaktifkan, sel bipolar dan sel ganglion untuk mengirimkan impuls saraf ke otak. Nah, impuls ini tuh melanjutkan perjalanan, melalui nervus opticus, chiasma opticus, dan tractus opticus hingga, mencapai korteks visual untuk, interpretasi. Nah, selanjutnya itu ada abnormalitas mata termasuk koloboma, hipertrofia epitel, retinan pigment, eee persistensiviterus primer hipoplasis, anomali korpuskular retin, dan kondisi vaskuler seperti hemangioma kapiler retin dan telangiectasia. Nah, selain itu ada juga retinopati diabetes yang disebabkan oleh kerusakan mikrovaskular pada retina pasien dengan diabetes. Nah, selanjutnya itu telinga. Nah, telinga sendiri itu berfungsi untuk mendengar, dan menjaga keseimbangan telinga. Nah, telinga ini sendiri itu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, jadi gelombang suara itu ditangkap oleh aurikel dan diarahkan ke saluran pendengaran eksternal hingga mencapai gendang telinga. Kemudian getaran dari gendang telinga itu diteruskan melalui 3 tulang kecil di telinga tengah, yaitu ada malleus, incus, dan, stapes, yang memperkuat, suara sebelum disalurkan ke kokolea di telinga dalam. Nah, di koklea ini itu gelombang suara menyebabkan pergerakan cairan yang merangsang sel-sel rambut. Sel-sel ini, mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, yang pertama itu ada auricle. Nah, auricle itu merupakan bagian eksternal telinga yang terbuat dari kartilago dan kulit. Terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada tragus, helix, dan juga lobulus. Fungsinya itu menangkap suara dan mengarahkannya ke kanal auditorius externus. Nah, dengan bentuk irregular yang membentuk funnel auricle, itu memberikan filter selektif terhadap rentang, frekuensi suara manusia. Nah, bagian belakang auricle itu tidak dilengkapi kartilage, yaitu lobulus. Nah, kemudian ada meatus Acousticus externus. Nah, jadi itu merupakan saluran sigmoid yang terletak, di tulang temporal. Mulai dari auricle hingga membran timpani, saluran ini tuh terbagi antara kartilage eksternal, itu sepertiga lateral, dan tulang, internal 2/3 medial. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, jadi fungsinya itu menerima gelombang suara dan mengarahkannya ke membran timpani, serta melindungi eardrum dari kerusakan dan partikel asing dengan sekresi serumen. Nah, panjangnya itu sekitar 2 sampai 3 cm dan diliputi kulit yang dilengkapi dengan rambut dan sel lemak serta sel keringat. Nah, kemudian itu ada telinga tengah.
Nah, jadi di telinga tengah ini itu, merupakan ruang yang berisi udara yang terletak di dalam tulang temporal, menghubungkan membran timpani dengan telinga dalam. Nah, seperti yang, sudah saya bilang di awal penjelasan telinga tadi itu, terdapat 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Nah, yang di mereka itu berfungsi, untuk mentransmisikan getaran suara. Nah, telinga tengah itu juga memiliki otot, tensor timpani dan stapedius yang membantu mengatur dan, melindungi pendengaran dari suara keras. Ruang ini tuh berkomunikasi dengan nasofaring melalui saluran Eustachius untuk menyeimbangkan tekanan. Nah, kemudian, untuk batasan telinga tengah itu meliputi atap, kemudian dinding medial, lateral, anterior, dan posterior. Nah, atapnya itu terbuat dari tulang temporal petrosa, kemudian dinding medialnya itu berdekatan dengan, lubang oval koklea. Nah, dinding lateral itu ditumbuhkan oleh gendang telinga, kemudian, dinding anterior itu memiliki bukaan adductus ke sinus, mastoide, dan eminence piramidal. Sedangkan dinding posterior itu merupakan gendang telinga sendiri. Nah, batasan-batasan ini tuh membentuk ruangan tertutup yang kompleks untuk menerima dan mentransfer getaran suara menuju koklea internal. Oke, bisa dilihat. Nah, kemudian itu ada antrum mastoid. Nah, antrum mastoid ini merupakan rongga besar di tulang mastoid. Letaknya itu sedikit lebih depan dari Processus mastoideus. Nah, antrum ini tuh berhubungan, dengan telinga tengah melalui aditus dan berfungsi sebagai, tempat pertemuan antara rongga udara mastoid dan kavum timpani. Antrum ini tuh penting dalam diagnosis mastoiditis karena lokasinya itu strategis, dalam sistem telinga. Nah, kemudian ada, fascicule muscle. Nah, jadi itu dia itu berada di telinga tengah, meliputi tensor timpani dan stapedius. Nah, tensor timpani itu berasal dari, tuba auditiva menyambung ke tangkai malleus dan meningkatkan keteguhan genang telinga dan mengurangi getarnya. Sementara, stapedius itu berasal dari eminence piramida, menyambung ke leher stapes, kemudian menghambat, gerakan stapes agar tidak terlalu kuat, sehingga melindungi struktur dalaman telinga dari bunyi, yang keras. Keduanya itu diinervasi, oleh saraf wajah dan saraf mandibel secara berselaras untuk menjaga keseimbangan pendengaran. Nah, kemudian telinga dalam, nah jadi telinga dalam itu terletak di dalam tulang temporal, terdiri dari labirin osseus dan membran. Terdapat struktur penting seperti koklea untuk pendengaran dan kanal setengah lingkaran untuk keseimbangan. Kemudian ada cairan endolimfe dan perilimfe yang berperan dalam fungsi sensorik. Nah, mereka itu mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak untuk saraf vestibulokoklear. Kemudian ada, boni, labirin. Nah, jadi itu merupakan ruang tulang keras di dalam telinga dalam, terletak di bagian petrosa temporal bone. Nah, kemudian terdiri atas koklea, vestibule, dan 3 kanal semilunar, itu ada anterior, posterior, dan lateral. Nah, ruang ini itu dilapisi oleh periosteum dan berisi fluida perilimfe, kemudian tempat membranus labirin itu berada. Kemudian untuk koklea itu berfungsi sebagai pendengaran, kemudian vestibule itu dan kanal semilunar itu berfungsi untuk keseimbangan. Kemudian, struktur ini itu, proteksi struktur internal telinga dari, kerusakan dan infeksi. Nah, kemudian untuk membranus labirin itu adalah sistem saluran, dan kantong yang berisi cairan di dalam, telinga tengah. Terletak di dalam boni labirin, kemudian terdiri dari cochlear duct, utricle, dan saculus dan,
sirkular ductus. Ductus sirkular, semisirkular. Nah, membran ini itu berfungsi mendeteksi suara dan keseimbangan. Nah, cairan endolimfa di dalamnya itu berbeda dengan perilimfa yang mengelilinginya, memungkinkan fungsi sensorik yang efisien. Oke, selanjutnya itu ada hidung. Jadi untuk hidung sendiri itu berfungsi sebagai, yang kita tahu kan organ penciuman. Nah, jadi, ketika molekul aroma terhirup melalui rongga hidung, mereka itu akan berinteraksi dengan sel-sel olfaktori yang terletak, di bagian atas rongga hidung. Kemudian sel-sel ini tuh mengirimkan sinyal ke bulbus olfaktorius di otak untuk diinterpretasikan sebagai bau. Dan proses ini tuh memungkinkan manusia untuk mengenali berbagai aroma dan berperan penting dalam pengalaman rasa. Oke, jadi untuk hidung, hidung itu kan salah satu bagian penting dari sistem pernapasan manusia, terletak di atas wajah dan berfungsi sebagai filter udara yang masuk ke paru-paru. Nah, hidung ini tuh dilapisi oleh, rongga hidung yang berisi lendir dan bulu halus. Jadi saat kita bernafas, itu udara masuk ke dalam rongga hidung dan disaring oleh lendir dan bulu halus untuk membersihkan partikel-partikel kecil seperti debu dan bakteri. Nah, ini tuh membantu menjaga kualitas udara yang masuk ke paru-paru dan melindungi tubuh dari infeksi. Selain itu, hidung juga berfungsi dalam penciuman dengan bantuan ujung saraf, yang sensitif di dalamnya. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan kafumnasi. Jadi kafumnasi itu merupakan, ruangan udara di atas langit-langit, mulut dibagi menjadi 2 bagian oleh septum nasi, kemudian ruangan itu berhubungan dengan nasofaring melalui lubang hidung dan orofaring dari bawah. Kemudian itu ada sinus, paranasalis. Nah, jadi sinus paranasalis ini sendiri itu merupakan rongga-rongga pada tengkorak di sekitar hidung. Dia itu menghasilkan lendir yang dialirkan ke hidung. Kemudian ada beberapa jenis sinus yang terletak di sekitar rongga hidung, yaitu sinus, frontal di dahi, sinus etmoid di antara mata, dan sinus sphenoid di, belakang hidung, dan sinus maxillary yang terletak di pipi di bawah mata. Nah, kemudian berikutnya menampilkan potongan melintang dari sinus paranasalis tadi. Nah, jadi, rongga hidung itu ditunjukkan dengan jelas dan kita itu bisa melihat, berbagai sinus, seperti sinus maxillary di bagian bawah dan sinus etmoid, itu di bagian atas yang mengelilingi rongga nasal. Nah, kemudian itu juga terlihat ada konka. Nah, kemudian ada struktur, melengkung dalam rongga hidung yang berfungsi meningkatkan area permukaan untuk memanaskan, melembabkan, dan membersihkan udara yang dihirup. Nah, di sini itu terlihat, sinus frontal di atas mata dan sinus sphenoid itu yang lebih jauh ke belakang. Nah, kemudian juga terlihat sinus maxillary di pipi dan rongga nasal di bagian depan tengkorak. Nah, arah aliran udara dan bagaimana sinus ini berkomunikasi dengan rongga hidung itu bisa dilihat dengan jelas pada gambar ini. Kemudian struktur seperti palatum itu juga dan bagian tenggorokan juga digambarkan, itu menunjukkan keterkaitan sinus dengan jalur pernapasan. Kemudian ada ostium sinus, paranasal. Nah, itu merupakan muara, sinus paranasal yang menghubungkan dia itu dengan, rongga hidung, memfasilitasi drainase dan ventilasi udara di, sinus paranasal. Nah, kemudian distribusi olfaktori itu mencakup jalur saraf yang menghubungkan reseptor penciuman di epitel olfaktorius dengan bulbus, olfaktorius, memungkinkan persepsi bau. Kemudian itu ditampilkan pada bagian, rongga hidung itu dalam, peradangan aksial atau melintang itu dari berbagai sudut. Nah, di sini itu olfaktori, yaitu area yang, warna biru, bisa pada gambar pada atas rongga hidung. Nah, itu kan terlihat warna biru. Nah, area ini itu adalah tempat epitel, olfaktorius yang mengandung reseptor penciuman berada. Nah, gambar ini itu menunjukkan anatomi, ya, rongga nasal yang terkait dengan saraf olfaktorius.
Nah, kemudian itu memperlihatkan, distribusi saraf olfaktorius dari, pandangan lateral atau samping. Nah, saraf olfaktorius ini tuh digambarkan sebagai serabut kuning yang masuk ke rongga nasal melalui lempeng, cribriform pada tulang ethmoid. Nah, kemudian saraf-saraf ini itu menuju ke bagian olfaktori di dalam rongga hidung yang memproses sinyal, penciuman. Nah, kemudian di gambar ini tuh juga, menunjukkan struktur-struktur lain yang mengelilingi rongga nasal, contohnya itu seperti sinus dan rongga mata. Nah, dan berikutnya itu, juga menunjukkan distribusi saraf olfaktorius, dan hubungannya dengan saraf lain dalam potongan sagital yang terlihat dari samping. Nah, kemudian terlihat, jelas jalur saraf olfaktorius itu dari bulbus olfaktorius yang berada di dasar otak menuju lempeng cribriform di atas rongga hidung. Nah, gambar ini juga menggambarkan anatomi jalur pernapasan termasuk faring serta hubungan antara saraf olfaktorius dengan bagian otak yang lain. Nah, jadi lidah itu adalah organ pengecapan yang memiliki papila yang mengandung sel-sel pengecap. Nah, sel-sel ini itu merespon berbagai rasa seperti manis, asam, pahit, dan asin. Ketika makanan atau minuman bersentuhan dengan lidah, maka molekul rasa itu akan terdeteksi oleh sel-sel pengecap yang kemudian mengirimkan, sinyal ke otak untuk diinterpretasikan, sebagai rasa tertentu. Nah, kemudian itu ada kulit. Nah, kulit sendiri ini adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai ancaman eksternal seperti bakteri dan zat berbahaya. Nah, terdiri dari tiga lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis kulit. Nah, kemudian kulit ini sendiri tuh memiliki peran penting dalam menjaga suhu tubuh melalui keringat dan pembuluh darah. Oke, jadi, selanjutnya itu, ada nervus, cranialis. Jadi seperti yang kita tahu nervus cranialis itu ada 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan, ke-12-12-nya. Jadi yang pertama itu ada nervus olfactorius. Nah, itu nervus pertama. Nah, atau nervus ke-1. Nah, jadi, nervus, olfactorius itu adalah saraf kranial pertama yang bertanggung jawab untuk indera penciuman. Saraf ini membawa informasi bau dari mukosa olfaktorius di hidung ke bulbus olfaktorius di otak. Nah, kemudian yang kedua itu ada nervus opticus. Nah, nervus opticus itu berfungsi sebagai saraf penglihatan, mengirimkan informasi visual dari retina mata ke otak. Saraf ini terlibat dalam proses, penglihatan termasuk, persepsi warna dan detail visual. Kemudian yang ketiga itu ada nervus oculomotorius, itu yang ketiga. Nah, jadi, nervus oculomotoris itu mengendalikan sebagian besar gerakan bola mata dan juga berfungsi, dalam mengatur ukuran pupil, serta, membuka kelopak mata. Nah, saraf ini itu memiliki komponen, motorik yang menginervasi otot-otot mata, termasuk, otot, levator palpebra, superioris yang mengangkat, kelopak mata, kemudian, yang keempat itu ada nervus, trok troklear, nervus keempat. Nah, jadi, nervus, troklear itu adalah saraf yang bertanggung jawab untuk, menggerakkan otot oblikus superior mata yang memungkinkan gerakan mata ke arah bawah dan medial. Nah, ini adalah satu-satunya saraf, kranial yang keluar dari bagian, belakang, otak. Kemudian, yang kelima itu ada nervus trigeminal. Nah, untuk nervus trigeminal ini, adalah saraf terbesar di antara saraf kranial dan memiliki fungsi sensorik serta motorik. Saraf ini itu terbagi menjadi 3 cabang, yaitu ada ophthalmic, maxillaris, dan mandibula. Cabang-cabang ini bertanggung jawab untuk merasakan sensasi dari wajah dan mengendalikan otot-otot mastikasi. Kemudian yang keenam,
itu ada nervus abducens. Nah, untuk nervus, abducens ini sendiri itu berfungsi untuk mengontrol otot, rectus lateral yang memungkinkan gerakan bola mata ke arah, lateral atau ke arah samping. Kemudian saraf ini tuh penting untuk koordinasi gerakan mata saat melihat objek, di samping. Kemudian yang ketujuh itu ada nervus facialis. Nah, nervus facialis sendiri ini itu berperan dalam ekspresi wajah, merasakan rasa dari 2/3 anterior lidah, serta merangsang kelenjar air liur, dan air mata. Saraf ini memiliki fungsi motorik yang memungkinkan gerakan otot wajah serta fungsi, sensoriknya itu untuk rasa pada lidah. Kemudian nervus ke-8 itu ada nervus, vestibulocochlearis, itu nervus ke-8. Nah, nervus, vestibulocochlearis ini tuh terdiri dari 2 bagian. Nah, vestibular itu untuk keseimbangan, dan cochlear sendiri itu, untuk pendengaran. Kemudian, saraf ini itu membawa informasi dari telinga internal ke otak mengenai suara dan posisi tubuh dalam ruang. Kemudian yang ke-9 itu ada nervus glossovari va varieng pharyngeal, itu nervus ke-9. Nah, jadi nervus glossopharyngeal ini tuh terlibat dalam fungsi pengecapan di sepertiga posterior, lidah, serta kontrol menelan. Nah, saraf ini juga berfungsi dalam merangsang kelenjar ludah, parotis. Kemudian yang ke-10 itu ada nervus vagus. Nah, nervus vagus ini itu merupakan saraf, kranial terpanjang yang menjalar dari otak ke berbagai organ tubuh seperti jantung dan sistem pencernaan. Nah, saraf ini itu memiliki fungsi motorik, sensorik, dan otonom yang penting dalam regulasi fungsi organ internal, termasuk itu detak jantung dan pergerakan usus. Kemudian itu ada nervus accessorius, itu nervus yang ke-11. Nah, nervus accessorius ini tuh berfungsi untuk mengendalikan otot otot leher dan, bahu, yaitu musculus, sternocleidomastoideus dan, musculus trapezius. Kemudian saraf ini tuh memiliki peran penting dalam gerakan kepala serta elevasi bahu. Kemudian yang terakhir atau yang ke-12 itu ada nervus hypoglossus. Nah, kemudian nervus hypoglossus ini tuh bertanggung jawab untuk gerakan lidah. Nah, penting dalam berbicara dan menelan. Saraf ini menginervasi otot-otot lidah yang memungkinkan berbagai gerakan yang diperlukan untuk artikulasi suara dan manipulasi makanan saat makan. Selanjutnya tuh sistem saraf pusat. Yang sistem saraf pusat ini adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat sendiri ini tuh berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pemrosesan informasi dalam tubuh. Sebagai inti dari sistem saraf pusat ini bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan mengintegrasikan informasi yang diterima dari sistem saraf perifer, serta mengkoordinasikan respons tubuh terhadap rangsangan tersebut. Oke, jadi untuk pada gambarnya itu ada sistem saraf pusat. Jadi ini tuh menunjukkan jalur sensorik dan motorik yang terlibat dalam menggerakkan otot serta merasakan rangsangan dari kulit ke otak dan sebaliknya. Dimulai dari tangan, ketika rangsangan diterima oleh ujung saraf sensorik di kulit, sinyal listrik, atau aksi potensial itu dihasilkan di sepanjang neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini kemudian membawa sinyal melalui sumsum tulang belakang ke otak. Di otak, sinyal ini itu melewati beberapa jalur termasuk melalui talamus dan akhirnya mencapai korteks, serebral di mana kesadaran sensorik itu terjadi. Nah, setelah otak memproses informasi ini, korteks motorik itu, akan mengirimkan perintah motorik untuk menggerakkan otot melalui neuron, motorik atas. Nah, kemudian, sinyal, motorik ini bergerak dari otak ke sumsum tulang belakang, di mana ia berhubungan dengan neuron motorik bawah. Nah, neuron motorik bawah ini akan mengirim sinyal ke otot target, menyebabkan kontraksi yang menghasilkan gerakan. Kemudian jalur ini itu menggambarkan bagaimana sinyal sensorik dan motorik bekerja sama untuk memungkinkan persepsi sensori dan respon motorik.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video sampai habis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.